Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap dalam kondisi sehat walafiat dan kita tetap belajar dari rumah. Nah, perkenalkan, nama saya Tri Indah Fitriani, NIM 1702 1034. Perkenalkan, nama saya Gilang Permana, NIM 1702103057. Perkenalkan, nama saya Fikri Juwitasari, NPM 1702103062. Kali ini saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang psikologi humanisme Abraham Maslow yang terdiri dari 4 pokok bahasan. Yang pertama, gambaran umum teori holistik dinamis. Yang kedua, tentang hakikat manusia. Yang ketiga, hierarki kebutuhan. Dan yang keempat, yaitu kepribadian yang sehat menurut Maslow. Sebelum kalian menonton video ini, kalian wajib untuk like video ini. Terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang psikologi humanisme Abraham Maslow 1908 sampai 1970. Nah, siapakah Abraham Maslow? Abraham Maslow adalah seorang psikolog terkenal yang bekerjanya pada psikologi humanistik. Telah melihat ketenaran menyebar dan ke berbagai mata pelajaran kemanusiaan seperti geografis dan demografi. Pada ahli psikolog humanistik mempunyai perhatian terhadap isu-isu tentang eksistensi manusia seperti cinta, kreativitas, kesendirian, dan perkembangan diri. Nah, di sini akan saya jelaskan tentang gambaran umum teori holistik dinamis. Teori kepribadian dari Abraham Maslow memiliki beberapa sebutan, seperti teori humanistik, teori transpersonal, kekuatan ketiga dalam psikologi, kekuatan keempat dalam kepribadian, teori kebutuhan, dan teori aktualisasi diri. Nah, di sini Abraham Maslow menyebutkan sebagai teori holistik dinamis karena teori ini menganggap bahwa keseluruhan dari seseorang terus-menerus termotivasi oleh satu atau lebih kebutuhan dan bahwa orang mempunyai potensi untuk tumbuh menuju kesehatan psikologis, yaitu aktualisasi diri. Nah, dalam pengaktualisasi diri ini, teori-teori dari Maslow memiliki 3 kekuatan, yaitu atau bisa disebut dengan trait force, yaitu yang pertama dalam psikologi, yaitu kekuatan pertama adalah psikoanalisis dan modifikasinya, dan kekuatan yang kedua adalah behaviorisme dan beragam bentuknya, seperti juga teoritikus lainnya. Nah, Maslow menerima beberapa dari prinsip-prinsip psikoanalisis dan behaviorisme, akan tetapi pada suatu teori di sini diungkapkan di kemudian hari Maslow mengkritik baik psikoanalisis maupun behaviorisme, dan untuk pandangan kedua teori ini yaitu terbatas dan humanisme, dan dipandangi dari kedua ini kurang mengenai seseorang yang sehat dan psikologis. Nah, dalam hal ini Maslow meyakini bahwa manusia memiliki ciri-ciri yang lebih tinggi daripada yang diungkapkan baik oleh psikoanalisis maupun behaviorisme, dan ia menghabiskan tahun-tahun terakhir masa hidupnya untuk berusaha menemukan ciri-ciri individu-individu yang sehat secara psikologis. Yang kedua adalah hakikat manusia. Para ahli humanistik memiliki pandangan yang optimisme terhadap hakikat manusia. Menurut Yusuf tahun 2007, mereka meyakini bahwa yang pertama, manusia memiliki dorongan bawaan untuk mengembangkan diri. Yang kedua adalah manusia memiliki kebebasan untuk merancang atau mengembangkan tingkah lakunya. Dalam hal ini, manusia bukan pion yang diatur sepenuhnya oleh lingkungan. Yang ketiga adalah manusia adalah makhluk rasional dan sadar, tidak dikuasai oleh ketidaksadaran, kebutuhan irasional, dan konflik. Maksud di sini adalah manusia itu adalah makhluk yang sadar, sehingga membuatnya berbeda dengan makhluk lainnya dan membawanya pada pikiran rasional atau berpikiran menggunakan akal sehat dan berpikir secara logis. Mengenai teori kepribadian humanistik menurut Maslow, dalam buku Koswara E 1991, maka ajaran dasar psikologi yang akan dibahas antara lain yang pertama adalah
individu sebagai keseluruhan integral. Salah satu aspek yang fundamental dari psikologi humanistik adalah ajarannya bahwa manusia atau individu harus dipelajari secara keseluruhan, integral, khas, dan organisasi. Maslow merasa bahwa para psikologi di masa lalu dan di masa lampau banyak membuang waktu untuk menganalisa kejadian-kejadian tingkah laku dan mengabaikan aspek-aspek dasar dari pribadi yang menyeluruh. Yang kedua adalah ketidakrelevanan penyelidikan dengan hewan. Para juru bicara psikologi humanistik mengingatkan tentang adanya perbedaan yang mendasar antara tingkah laku manusia dengan tingkah laku hewan. Pada dasarnya, manusia memiliki ciri-ciri khas, yaitu seperti memiliki adanya gagasan-gagasan atau pemikiran, nilai-nilai, rasa malu, rasa cinta, semangat, serta bisa menciptakan pengetahuan baru. Sedangkan ciri-ciri khas yang tersebut tadi tidak akan ada pada hewan. Sehingga Maslow dan para teoritis kepribadian humanistik memandang manusia sebagai makhluk yang berbeda dengan hewan apapun. Maslow juga menegaskan bahwa penyelidikan dengan hewan tidak relevan bagi upaya memahami tingkah laku manusia. Yang ketiga adalah pembawaan baik manusia. Teori Freud secara implisit menganggap bahwa manusia pada dasarnya memiliki karakter yang jahat. Impuls-impuls yang tidak bisa dikendalikan maka akan bisa menghancurkan dirinya sendiri. Sedangkan sebaliknya, psikologi humanistik memiliki anggapan bahwa manusia itu pada dasarnya adalah baik atau tepatnya netral. Menurut perspektif humanistik, kekuatan jahat atau merusak yang ada pada manusia itu adalah hasil dari lingkungan yang buruk dan bukan merupakan bawaan dari manusia itu sendiri. Yang keempat adalah potensi kreatif manusia. Mengutamakan kreativitas manusia merupakan salah satu prinsip penting dari psikologi humanistik. Maslow dari studi atas sejumlah orang menemukan bahwa orang-orang yang ditelitinya itu mempunyai ciri umum, yaitu kreatif. Dari situ Maslow menyimpulkan bahwa kreatif merupakan potensi yang umum yang ada pada manusia. Maslow juga menegaskan bahwa kreativitas itu tidak lain adalah kekuatan yang mengarahkan manusia kepada pengekspresian yang ada pada dirinya. Yang terakhir adalah penekanan pada kesehatan psikologis. Maslow secara konsisten beranggapan bahwa tidak ada satupun psikologis yang mempelajari manusia yang bertumbuh pada fungsi-fungsi manusia berikut cara dan tujuan hidupnya. Dalam hal ini, Maslow terutama mengkritik Freud yang menurutnya terlalu mengutamakan studi atas orang-orang yang tidak sehat. Dengan tegas, Maslow menyebut teori psikoanalisa ortodoks sebagai teori yang berat sebelah dan kurang berkomprehensif karena hanya berlandaskan pada bagian yang abnormal dari tingkah laku manusia. Maslow juga merasa bahwa psikologi terlalu menekankan pada sisi negatif dan mengabaikan kekuatan sifat-sifat positif. Maslow yakin bahwa tidak akan bisa memahami gangguan mental sebelum kita memahami kesehatan mental. Karena itu, Maslow mendesakkan perlu adanya studi kasus atas orang-orang yang berjiwa sehat sebagai landasan bagi pengembangan psikologi yang universal. Selanjutnya, yang ketiga yaitu hierarki kebutuhan. Nah, di sini menurut teorinya Maslow, manusia itu sebagai makhluk yang tidak pernah sepenuhnya merasakan kepuasan. Di sini konsep Maslow itu berarti kebutuhan yang lebih rendah tingkatannya harus dipuaskan minimal ia terpenuhi secara relatif sebelum kebutuhan yang lebih tinggi tingkatannya menjadi motivator tindakan. Nah, hierarki kebutuhan tersebut di sini berarti kebutuhan yang paling mendasar. Artinya kebutuhan ini harus segera terpenuhi sebelum kebutuhan-kebutuhan yang paling tinggi lainnya ada di dalam kebutuhan tersebut. Seperti itu. Nah, menurut Maslow itu ada 5 tingkatan yang diantaranya pertama kebutuhan-kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis itu merupakan sekumpulan kebutuhan dasar yang paling mendesak pemuasannya karena berkaitan langsung dengan
pemeliharaan biologis dan kelangsungan hidupnya. Nah, contoh dari kebutuhan fisiologis tersebut yaitu kayak kita merasakan lelah dan kita harus istirahat seperti itu, serta kita butuh makan, kita butuh minum dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman. Nah, yang dimaksud Maslow di sini dengan kebutuhan akan rasa aman adalah suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian, dan keteraturan dari keadaan lingkungan seperti itu. Dan yang ketiga, kebutuhan akan rasa cinta dan memiliki. Suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk mengadakan hubungan afektif atau ikatan emosional dengan individu yang lain, baik dengan sesama jenis maupun lawan jenis di sini di lingkungan keluarga maupun lingkungan di masyarakat. Jadi di sini adanya keterkaitan antara kita dengan kelompok yang lain seperti itu. Yang keempat yaitu kebutuhan akan rasa harga diri. Kebutuhan akan rasa harga diri menurut Maslow itu dibagi menjadi dua, yaitu penghormatan atau penghargaan terhadap diri sendiri dan penghargaan dari orang lain. Nah, penghargaan dari diri sendiri itu merupakan kayak seperti kita memperoleh kompetensi, rasa percaya diri, dan kekuatan pribadi dalam diri sendiri, serta penghargaan diri dari orang lain seperti prestasi yang diperoleh dan kita merasa bangga terhadap diri kita, seperti itu. Yang kelima, tentang kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, di sini aktualisasi diri itu merupakan kebutuhan yang paling tinggi, serta siapapun yang sudah mencapai tingkat aktualisasi diri berarti dia itu menjadi manusia yang seutuhnya, sanggup memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lain, dan dia akan merasa sudah terpenuhinya segala kebutuhannya, seperti itu. Nah, yang keempat, di sini kepribadian yang sehat menurut Maslow. Kepribadian yang sehat itu berarti ia memiliki kepribadian untuk mengaktualisasikan dirinya secara penuh atau self-actualizing person. Dia mengemukakan teori motivasi bagi self-actualizing person dengan nama meta motivation, meta needs, be motivation atau being values atau kebutuhan untuk berkembang. Nah, sementara motivasi bagi orang yang tidak mampu mengaktualisasikan dirinya, dia namai demotivation atau deviation. Tipe motivasi ini cenderung mengajar hal yang khusus untuk memenuhi kekurangan dalam dirinya, seperti mencari makan untuk memenuhi rasa laparnya tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih untuk kalian semua teman-teman yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.